Halo kawan-kawan, selamat malam. Kembali lagi di Ruang Misteri. Gua Ropi Adai Robi dan selamat datang di Atap Rumah. Pada segmen Atap Rumah, gua akan menceritakan cerita-cerita horor, misteri atau mistis yang gua alami sendiri atau gua dengar dari teman-teman gua atau bahkan cerita-cerita yang datang dari kiriman-kiriman kalian melalui DM juga sosial media kita yang lainnya. Sebagai awalan, pada segmen ini gua akan menceritakan kisah horor gua pada saat mendaki Gunung Cikuray bersama 6 teman gua. Kisah ini terjadi pada akhir tahun 2018. Waktu itu gua masih sekolah, masih kelas 2 SMA. Dan 6 teman gue ini semuanya satu angkatan sama gue, cuman ada satu orang yang beda kelas. Jadi gue bareng sama 6 teman gue itu melakukan pendakian ke Gunung Cikuray dalam rangka perayaan setelah kita melakukan ujian sekolah ya. Jadi setelah ujian sekolah selesai, kita ingin lepas penat dengan mendaki gunung. Dan kebetulan juga itu merupakan akhir tahun, jadi kita berencana untuk merayakan pergantian tahun di puncak gunung. Kita memulai perjalanan dari Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Garut itu pada tanggal 29 Desember tahun 2018. Selama perjalanan kita tidak menemui apapun, jadi kita berjalan dengan mulus saja. Kita sampai ke base camp dan kebetulan saat itu kita melakukan pendakian melalui base camp Pamancar. Pada saat sampai di base camp Pamancar itu kita tiba pukul 12:30 malam, jadi kita tidak bisa langsung melakukan pendakian. Alhasil kita harus menunggu dulu sampai matahari terbit. Kita tidur di warung-warung yang ada di base camp. Keesokan harinya dari warung-warung itu kita mulai sedikit melakukan perjalanan nanjak, yaitu ke pos pendaftaran, di mana pos itu ada sedikit lebih tinggi dari area parkir, dari area kita tidur pada saat malam. Kita melakukan pendakian atau pendaftaran itu pada pukul 7 pagi. Di pos pendaftaran kita melakukan pengisian simaksi. Setelah pendaftaran tentu saja kita melanjutkan pendakian menuju pos berikutnya. Jadi kebetulan saat itu Gunung Cikuray ramai sekali ya, banyak rombongan-rombongan lain juga, bukan cuman kita. Kita berjalan pelan karena memang prinsip kita tuh nikmati perjalanan, santai nggak apa-apa, yang penting sampai tujuan dan bisa kembali pulang dengan selamat. Cuaca di pagi hari sampai siang hari itu termasuk mendukung ya, jadi terik matahari lumayan panas sehingga kita cepat merasa lelah dan sering juga kita melakukan istirahat selama perjalanan. Bahkan kita istirahat cukup lama, ada sekitar 1 jam di antara pos 1 sampai pos 2 itu. Nah, karena kita melakukan pendakian dengan amat sangat santai, maka dari pos 1 hingga pos 3 kita sampai memakan waktu sekitar dari pukul 7 hingga pukul 3 sore. Cukup lama dari pos 1 sampai pos 3 dengan ya karena kita santai itu ya. Nah, di pos 3 kita memutuskan untuk membuka tenda dan kebetulan banyak juga orang yang beristirahat di situ. Dan kita membuka tenda karena ada lahan kosong yang kita pikir bisa cukup untuk mendirikan tenda kita bertujuh itu. Pada saat mendirikan tenda, semua berjalan normal, lancar. Namun anehnya, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung dan lebih terkesan gelap. Padahal itu masih pukul 3 yang dimana sebenarnya matahari belum terlalu rendah. Seperti layaknya orang kecapean ya. Setelah kita membuka tenda, kita beristirahat, kita memasak air untuk menyeduh kopi, atau ada juga beberapa teman kita yang makan. Pokoknya kita menghabiskan waktu untuk beristirahat di hari itu. Jadi kita memutuskan untuk melakukan pendakian di keesokan harinya.
Matahari perlahan turun sampai jam menunjukkan pukul 6 sore. Jadi keadaan di sana gelap karena sebelumnya juga sudah gelap dikarenakan mendung. Dan pada pukul 6 sore itu langit sudah benar-benar gelap. Anehnya, tidak ada rombongan pendaki lain yang membuka tenda untuk bermalam bersama kami. Saat kami tanya, "Mas, kenapa kok tidak istirahat di sini saja? Kenapa tidak buka tenda bareng kami saja di sini?" Mereka lebih memilih atau menjawab, "Enggak mas, kita mau lanjut aja, pos 4 juga bentar lagi." nah kita nggak ambil pusing di situ. Atau bahkan nih ya, ada beberapa rombongan pendaki yang istirahat di situ hanya sekedar untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat maghrib saja dan sholat isya ya. Jadi dari sejak kita membuka tenda tuh, semua rombongan baik yang dari bawah atau yang dari atas semuanya lewat saja. Hanya istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Istirahat sebentar maka lanjut lagi. Nggak ada yang menemani kita untuk bermalam di situ. Kita nggak ambil pusing soal itu semua. Jadi kita lanjut melakukan aktivitas kita biasa menunggu kantuk ya. Kebetulan kita juga menyalakan api unggun. Jadi kita ngobrol tuh melingkari api unggun itu. Nggak melingkar sih sebetulnya. Jadi api unggun itu kita duduk berhadapan-hadapan. Saya sendiri di sisi yang membelakangi jurang dan 3 teman saya atau 4 teman saya duduk di sisi lainnya berhadapan dengan saya sendiri itu. Kita mengobrol sampai nggak sadar waktu berlalu. Tiba-tiba di sela obrolan kita terdengar suara seekor ayam. Dan salah satu teman saya, Ubed, dia berusaha untuk mencari ayam tersebut dengan niatan menjadikannya santapan makan malam kita. Setelah dia menemukan ayam itu, dia hanya melempari ayam tersebut dengan ranting-ranting pohon. Dan seperti yang sudah saya duga ya, si Ubed ini gagal nih. Dan ayam itu lari. Saat si Ubed kembali, salah satu temen gua bilang sama dia, "Ben, jangan ngambil apapun dari alam." atau mungkin maksud dia jangan merusak apa yang ada di sini gitu. Yang sudah ada di sini biarkan di sini. Namun si Ubed ini malah kayak apaan sih gitu. Dia tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh temennya itu. Nah, kita melanjutkan obrolan nih. Pada saat si Ubed ini udah balik, kita melanjutkan obrolan. Kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, dan malah kesannya kita bercanda dengan berlebihan. Terutama salah satu teman gua nih yang namanya si Tado. Jadi si Tado itu kalau bercanda dia nggak tahu batasan. Dia bercanda bisa dibilang kelewatan lah ya. Sewaktu bercanda, tiba-tiba salah satu teman saya bilang, si Kobar nih, "Guys, jangan terlalu petakilan. Bercandanya jangan berlebihan, kita ngobrol aja." di situ saya pribadi nih ya merasa kenapa nih, tapi ya udah nggak ambil pusing ya, udah aja ngobrol lanjut. Ya walaupun gua merasa kayak ya udahlah ya, walaupun si Kobar ini bilang kayak begitu, tapi waktu gua merhatiin gerak-gerik dia atau gestur tubuh dia tuh kayak yang lebih waspada dari sebelumnya. Lirik kanan, lirik kiri, kayak yang nggak tahu dia nyari apa. Pokoknya dia terlihat lebih waspada setelah dia ngomong seperti itu. Ya sudah, saya nggak ambil pusing lah dengan si Kobar yang celengak-celinguk itu ya. Jadi ngobrol mulai seperti biasa nih, kita udah nggak terlalu banyak bercanda. Kita mulai serius gara-gara omongan si Kobar tadi. Kayak yang udah saya kasih tahu di awal video, posisi kita itu saya sendiri dan di depan saya ada 4 orang teman saya dipisahkan oleh api unggun. Jadi kami duduk menghadap ke api unggun ya dengan harapan agar tubuh kita hangat. Nah, bukannya bagian depan tubuh kita yang hangat, tapi anehnya malah bagian punggung yang saya rasakan hangat atau bahkan lebih ke panas. Obrolan berlanjut, semakin malam mungkin makin dingin ya, makin garing juga obrolan kita, sudah saling diam. Maka
si Tado ini mulai lagi melempar candaan. Maka pecahlah lagi tuh suasana. Terus candaan itu datang lagi. Jadi obrolan kita kembali diisi oleh candaan. Dan si Ubed bilang, Udah guys, udah malam. Kita masuk tenda aja. waktu si Ubed ngajak kita semua untuk udah kita tidur aja, gua lihat jam di situ baru menunjukkan pukul 9 malam. Nggak biasanya nih, teman-teman gua tuh itu terkenal orang-orang yang doyan begadang. Tapi ya gue pikir ya udahlah, mungkin mereka capek, mungkin si Ubed juga capek gitu ya. Maka kita pun masuk tenda dan tidur. Jujur aja, gua nggak bisa tidur nyenyak waktu itu karena ada beberapa suara di luar ya. Mungkin sebenarnya suara alam ya, kayak pintu yang dibuka, suaranya tuh kayak gitu. Ya gitulah pokoknya, pintu-pintu yang dibukanya tuh kayak bergesekan lah. Tapi gua mikir, oh mungkin itu suara pohon lah ya. Jadi ya udah gua lanjut tidur. Keesokan paginya kita melanjutkan perjalanan atau pendakian dari pos 3 dan berharap kita akan mencapai puncak pada hari itu juga. Namun yang kita temui di lapangan pada saat itu, badan kita cepat sekali merasa kelelahan dan ditambah cuaca yang semakin ke atas ternyata semakin mendung. Dan betul saja pada saat kita sampai di pos 7, hujan pun turun. Maka kita memutuskan untuk kembali membuka tenda di pos 7. Bukan hanya karena hujan kita membuka tenda, tapi angin juga kencang. Jadi kita bertemu dengan badai pada saat itu. Dikarenakan badai itu, maka kita menggugurkan niat untuk pergi ke puncak di hari itu. Jadi di tanggal 30 kita tidak bisa kemana-mana kecuali kita diam di pos 7 saja. Alhasil, kita baru bisa ke puncak di keesokan harinya, yaitu di tanggal 31. Walaupun kita bisa ke puncak, ternyata keadaan atau cuaca di puncak justru tidak lebih baik ketimbang kemarin waktu kita terjebak badai di pos 7. Di puncak kita cuma mendapati kabut ditambah angin yang kencang dan kita nggak bisa dapat apa-apa. Bahkan kita cuma diem duduk di shelter sambil makan gorengan karena kebetulan ada tukang gorengan di sana. Tanpa berlama-lama dikarenakan badai, kita langsung turun kembali ke pos 7 dan langsung packing tenda serta barang-barang untuk kembali turun ke base camp. Di perjalanan turun kita menemukan sedikit kesulitan dikarenakan jalan yang cukup berair, licin, dikarenakan hujan badai yang kemarin tidak kunjung henti. Itu membuat kita kesusahan satu rombongan. Untungnya kita bertemu banyak rombongan yang dari bawah akan naik, jadi kita bisa saling bantu. Durasi dari pos 7 hingga kita mencapai base camp itu terhitung cukup cepat. Kita cuma butuh waktu 6 jam, bahkan kurang untuk sampai di base camp. Sesampai di base camp, kita semua langsung melakukan ritual bersih-bersih, kayak mandi, cuci kaki, ibadah segala macam sampai selesai. Dan setelah selesai kita berkumpul, berbincang kembali dan saling menceritakan bagaimana pengalaman kita masing-masing, experience kita selama menaiki Gunung Cikuray. Dan ternyata beberapa teman saya dan begitupun saya merasakan ada hal-hal yang janggal selama kita berada di atas. Seperti misalnya yang sudah saya ceritakan tadi, teman saya Kobar, kenapa dia berkata, "Sudah guys, jangan terlalu sompral atau jangan terlalu banyak bercanda." Itu karena dia melihat sesosok yang tidak bisa dilihat oleh kita-kita hanya dengan mata kepala telanjang. Dan teman saya juga Ubed yang tadi diceritakan dia ngelemparin ayam, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Dia merasa bahwa dia itu diawasi selama kita berada di atas. Dan dia juga merasa ada hal-hal atau hawa yang tidak seharusnya ada bareng kita. Dan kalau saya sendiri
Saya merasakan panas di punggung, padahal yang menghadap api unggun adalah badan bagian depan saya. Dan saya juga mendengar ada suara gamelan dari sejak kita berada di pos 3, bahkan sampai pos 7 yang notabene sudah dekat ke puncak dan jauh dari pemukiman masyarakat. Dan adapun hal yang dirasakan oleh semua anggota dari tim kita, yaitu pada saat kita tidur, kita mendengar ada langkah kaki di luar tenda yang mengelilingi tenda kita. Ditambah ada suara-suara seperti pintu yang dibuka. Dan ada satu lagi hal yang baru kami atau kita sadari ketika kita membuka tenda di pos 3, yaitu mengapa para pendaki atau rombongan pendaki lain tidak ikut membuka tenda bersama dengan kelompok kita. Hal itu kita sadari setelah kita membuka handphone, kita melihat YouTube, dan ternyata ada video yang menceritakan bahwa keangkeran Gunung Ciremai yang ada di pos 3. Setelah semua hal atau semua kejadian yang kita lewati selama berada di atas, ditambah dengan validasi berupa cerita dari orang-orang yang pernah naik ke Gunung Cikuray, itu bisa dijadikan evaluasi atau bahan pembelajaran untuk kami, untuk saya pribadi ataupun untuk kawan-kawan semua, agar kita mencari informasi lebih dalam lagi, lebih serius lagi jika kita akan bepergian ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sama sekali. Ada baiknya kita jaga tata krama, kita jaga sopan santun, dan jangan pernah berbicara sembarangan, agar setidaknya kita tidak mengganggu siapa-siapa yang sudah ada di tempat tersebut sebelum kita. Sekian cerita pada segmen atap rumah ini. Nantikan video-video kami berikutnya dengan cara klik tombol subscribe dan like, comment, and share jika kalian merasa video ini menarik. Saya Ropi Adai Robi, dan ciao.